Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya di sini memiliki banyak sekali pilihan. Ya, jadi nggak cuman kamu pilihannya, tapi juga ada yang lain. Cuman di sini kalau sama kamu tuh aku lihat dia sebenarnya cinta, ya, ada rasa cinta, ada rasa apa itu namanya? Unrequited love, cinta yang tanpa syarat sebenarnya ya. Tapi walaupun dia cinta, karena dia di sini selalu menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, pernah membuat perselingkuhan di hubungan ini, sehingga hubungan ini jadinya karmic relationship, sehingga hubungan ini tuh sangat-sangat menyakitkan ya. Kalau aku lihat di sini banyak trigger yang membuat hubungan ini akhirnya kacau balau deh. Kalau aku lihat di sini ya, kamu sampai-sampai sangat trauma ya, kamu sangat-sangat sedih, ya sakit banget lah hati kamu gara-gara si dia ini selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini. Saat ini memang hubungan kamu dengan dia memang sudah berakhir, dan bahkan mungkin kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan kedua atau kesempatan yang kesekian kalinya. Karena di sini aku lihat hubungan kalian ini selalu ada situasi yang berulang. Ya, mungkin bisa jadi selingkuh yang berulang kali ya. Kamu berulang kali juga memberikan kesempatan tapi dia tidak berubah-berubah. Dan ceritanya ya gini-gini lagi, selingkuh lagi, berpisah lagi ya gara-gara selingkuh lagi, kayak gitu. Ya. Dan aku lihat di sini memang karena banyak pilihan ya, sempat dia ragu untuk siapa sih sebenarnya yang dia inginkan, yang cocok dengan dia. Ya, sempat dia itu ragu, masih bingung ya, harus bagaimana, siapa yang harus dia pilih. Tapi karena di sini aku lihat ada heart with a K, jadi aku lihat di sini dia sudah merasa yakin bahwa orang yang dia inginkan adalah kamu. Dia sudah benar-benar mantap membuka hatinya memang untuk kamu, karena memang hatinya memilih kamu, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat ya, tepat, yang sempurna untuk dia gitu ya. Dia ngerasa bahwa cuman kamu yang mampu membuka hatinya yang terkunci selama ini, gitu ya. Oke, true love di sini aku lihat memang benar-benar cinta nih sama kamu. Ada true love di sini ya. Ini cinta yang benar-benar sungguh-sungguh dari dia. Dia tuh benar-benar sayang loh sama kamu. Aku lihat di sini. Bahkan di sini could be the one ya. Dia menganggap kamu adalah satu-satunya bagi dia saat ini, walaupun memang dia itu orang yang gampang banget tergoda ya, tapi sebenarnya dari awal kalian bertemu hatinya itu sudah kepincut sama kamu, sudah memilih kamu memang ya. Cuman ya itu memang orangnya gampang tergoda aja, makanya dia kayak mendenial gitu ya, kayak nggak yakin bahwa kamulah orang yang dia inginkan, seperti itu, menghadirkan pihak ketiga lagi terus-terusan berulang kali, karena orangnya mata keranjang, mungkin bisa dibilang gitulah ya. Orangnya gampang banget tergoda, itu aja sih. Tapi kalau hati itu udah memilih kamu sejak awal ya, sehingga saat ini ketika sudah ada perpisahan kayak gini, dia mengharapkan adanya penyatuan kembali dengan kamu. Dia mengharapkan ada situasi yang bisa bersama lagi dengan kamu ya. Dia pengen datang lagi, cuman karena ini ada worth waiting for ya, semesta sedang tidak mengizinkan dia untuk melakukan pergerakan apapun. Semesta sedang membuat jalan atau membuat rencana
terhadap hubungan kalian, sehingga saat ini dia disuruh untuk tunggu, jangan bergerak apapun, atau dia tidak bisa bergerak dengan apapun. Ya, berarti masih ada sesuatu yang perlu dirubah atau perlu dilakukan, ya. Sehingga saat ini walaupun dia tahu hati dia untuk kamu, tapi dia belum bisa untuk fokus dulu ke kamu, atau belum bisa untuk menuju ke kamu terlebih dahulu. Misalkan dia oleh semesta itu disibukkan dulu dengan karir dia dan pekerjaan dia. Mungkin saat ini karir dan keuangan dia lagi anjlok, misalkan seperti itu, sehingga dia belum bisa untuk datang ke kamu. Intinya ada hambatan yang memang semesta berikan ke dia agar dia saat ini belum dulu datang ke kamu. Ya, jadi saat ini memang semesta sedang melakukan tugas, ya, melakukan tindakan terhadap hubungan kalian. Kalau aku lihat di sini dia ingin adanya komitmen dengan kamu. Ya, semesta lebih tahu apa yang terbaik untukmu, ya. Di sini kalau misalkan dia ingin adanya komitmen, maka dia harus bisa tidak menyakiti kamu lagi, gitu. Karena di sini kamu adalah seseorang yang berharga. Seharusnya kamu diperlakukan dengan baik, bukan disakiti terus-menerus dengan situasi yang berulang selingkuh terus, gitu ya. Semesta ingin dia berubah dulu. Kalau mau mendapatkan kamu, maka dia harus berubah, ya. Dia harus bisa tidak menyakiti kamu tidak menyakiti kamu lagi, ya. Semesta tahu bahwa dia ingin memiliki komitmen dengan kamu. Tapi sebelum dia mendapatkan kamu, dia harus bisa melewati dulu halangan rintangan yang semesta berikan ke dia. Oke, ini yang ingin dia katakan kepada kamu. Aku menginginkan kamu, ya. I want to tell you how I feel. Aku ingin kamu tahu tentang perasaan aku sesungguhnya sama kamu. Ya, mungkin selama ini dia tidak terlalu terbuka tentang perasaan dia ke kamu. Mungkin ya hanya sekedar dia pernah mungkin bilang bahwa dia punya perasaan sama kamu, tapi tidak dibuka seutuhnya sebenarnya seberapa besar perasaan dia, atau sebagaimana, ya, bagaimana perasaan dia sesungguhnya. Dia mungkin gak terlalu jelas dengan gamblang membukanya ke kamu atau menunjukkannya ke kamu. Ya, masih ada sifat manipulatif dari dia, atau dia ini masih menyembunyikan jati diri dia sebenarnya seperti apa. Ya, dia masih menutup-nutupi siapa diri dia sebenarnya. Masih ada rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu. Ya, dia masih menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Menurut dia, saat ini tuh belum tepat bagi kalian untuk bisa bersama. Dia butuh healing dulu, dia butuh penyembuhan diri dulu. Mungkin dia harus menyembuhkan diri dia dari rasa sakit hatinya dari pihak lain itu, ya, masa lalunya itu, ya, yang pernah menjadi selingkuhan dia yang dulu, ya, yang pernah menjalin hubungan dengan dia dulu. Dia punya rasa patah hati kan. Nah, itu pengen dia sembuhkan terlebih dahulu. Ya, itu mungkin hambatan yang semesta berikan. Kenapa dia belum datang ke kamu? Dia harus sembuhin dulu trigger yang dia dapatkan dari masa lalunya, agar trigger itu tidak mempengaruhi kamu, agar trigger itu ketika sudah sembuh dan dia datang ke kamu tidak tersakiti oleh triggernya, gitu, ya. I love you before you could leave me, ya. Dia meninggalkan kamu, ya, itu sebelum kamu meninggalkan dia. Jadi sebenarnya si dia ini takut banget kalau dia itu ditinggalkan, atau takut banget kalau dia itu ditolak oleh seseorang. Seperti itu, ya. Dia sangat takut ditolak oleh orang lain, dia takut ditolak oleh seseorang. Sehingga di sini sebelum dia ditolak oleh kamu, maka dia akan meninggalkan kamu. Ya, itu bentuk dari rasa trigger. Ya, jadi mungkin dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya yang dulu, gitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi pas dia ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Jadi pas kamu lagi sayang-sayangnya dia tinggalkan, ya. Dia takut bahwa pas lagi dia sayang-sayangnya sama kamu, taunya kamu sama seperti masa lalunya itu, tahu-tahu meninggalkan dia begitu saja, gitu, ya. Makanya sebelum dia datang ke kamu, semesta menginginkan dia sembuh dulu dari masa lalunya, dari triggernya itu.
I hope that you can forgive me one day. Dia berharap suatu hari nanti kamu mau memaafkan dia. Ya, dia berharap suatu hari nanti dia bisa mendapatkan maaf dari kamu. Ya, berarti di sini dia tahu ya, dia bersalah. Dia tahu dia melukai hatimu, dia tahu mengkhianati kamu saat ini. I need to work on myself. I'm trying to clear my head. Okay. Jadi saat ini dia butuh untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Dia butuh untuk mencoba menjernihkan pikiran dia terlebih dahulu. Makanya di sini dia menghindari kamu atau menarik diri dari kamu, atau ya tidak ada interaksi atau komunikasi dulu dengan kamu. Dia butuh untuk memperbaiki dirinya, sembuh dulu dari luka hatinya, sembuh dulu dari masa lalunya, ya, dan berpikir dengan jernih tentang apa yang nanti harus dia lakukan. Kemudian dia ya dari awal tadi udah aku bilang ya di sini, I knew you were the one when I meet you. Ya, dari awal tadi aku udah bilang bahwa dari awal dia bertemu dengan kamu, hatinya itu sudah mantap memilih kamu, sudah yakin bahwa kamulah orang yang dia inginkan dari awal. Ya, di sini pun dijelaskan, I knew you were the one when I meet you. Jadi saat pertama kali kalian bertemu, hatinya itu memang sudah tertarik banget sama kamu. Ya, hatinya itu sudah memilih kamu. Cuman ya itu karena orangnya gampang tergoda, makanya dia menutupi perasaan dia terhadap kamu sesungguhnya seperti apa, gitu. Bahkan dia merasa bahwa saat ini tuh keadaannya kayaknya sudah semakin memburuk, mungkin kamu sudah ada pemblokiran ya. Jadi saat ini tuh dia nggak tahu harus berbuat apa untuk bagaimana cara menghubungi kamu, sedangkan semesta memang tidak mengizinkan terlebih dahulu dia datang ke kamu. Ya, banyak sekali hambatan bagi dia untuk bisa segera datang ke kamu. Itu memang semesta yang sedang mengaturnya ya. Dan setiap kali telepon dia berdering, dia berharap itu kamu. Ya, saking mungkin ya dia udah rindu banget sama kamu, dia ingin mendengar suaramu, dia ingin melihat kamu, ingin bertemu kamu, tapi tidak bisa. Jadi ya dia hanya bisanya berharap setiap kali handphone dia berdering itu kamu yang menelpon dia duluan atau menghubungi dia duluan, seperti itu. Mungkin juga memang sudah ada pemblokiran kan, jadi dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Nah, dikala kalian saat ini itu berpisah ya, dia sadar diri, dia tahu kan dia telah menyakiti kamu, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Jadi saat ini memang, apalagi kalau misalkan di sini dia tahu bahwa kamu saat ini hidupnya lebih baik dari dia, kehidupanmu lebih membahagiakan, hidupmu lebih ya intinya lebih baik dari dia. Jadi saat ini tuh dia cuman bisanya, oke, memang kamu pantas kok untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau kamu pantas mendapatkan apa yang lebih baik daripada apa yang bisa aku berikan ke kamu selama ini. Dia tahu kan dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, maka saat ini ketika dia tahu kamu lebih bahagia sendiri, ya dia cuma bisanya bersyukur ya kamu bisa mendapatkan kehidupan yang baik, dan memang itu pantas untukmu ya. Karena kamu mungkin sudah bertahan selama ini dengan dia, kamu selalu tersakiti oleh dia, jadi ini kayak kamu mendapatkan karma baiknya, dia sedang mengalami karma buruknya, kayak gitu. Bahkan di sini tuh ya, dia udah sadar banget loh. Then will never compare to you. Mereka itu tidak pernah lebih baik daripada kamu. Ya. Jadi masa lalunya itu dianggap tidak ada seberapanya dibanding kamu. Ya, kamu itu udah perfect tuh ya di sini. Heart with a K, ada perfect di situ. Kamu itu udah sempurna deh bagi dia untuk dia jadikan pasangan, seperti itu. Ya. Jadi they will never compare to you. Mereka tuh nggak ada sebanding-bandingnya dengan kamu leh pokoknya. I have been working on myself. Dan saat ini dia sedang berjuang dengan diri dia sendiri ya, tentang penyembuhan rasa sakit hatinya. Mungkin juga dia saat ini sedang berjuang dengan kehidupannya sendiri, dengan karir, materi ya, kestabilan hidup.
ya mungkin rasa trauma dia, semuanya dia saat ini sedang tanggung sendirian. Mungkin nggak ada yang juga mengkhawatirkan dia, nggak ada yang membantu dia, ya mungkin nggak ada juga yang memperhatikan dia. Saat ini tuh bener-bener yang alone, dia sendirian, dia melakukan semuanya serba sendirian kalau aku lihat di sini ya. Jadi mungkin dulu saat masih kamu itu masih bucin lah sama dia, mungkin dikala dia lagi terjatuhnya kayak gini, dia selalu datang ke kamu untuk mendapatkan support dari kamu, untuk mendapatkan bantuan dari kamu, seperti itu ya. Tapi sekarang sudah tidak bisa dia dapatkan lagi dari kamu. Oke, kalau aku lihat memang saat ini tuh masih ada sesuatu yang membebani dia ya, dan ini sebenarnya tidak mau dia tunjukkan ke kamu ya. Makanya di sini dia tidak melibatkan kamu atau menghindari kamu atau menjauh dari kamu. Ada suatu beban yang dia saat ini tanggung, entah itu tanggungan keluarga, entah itu mungkin hutang piutang, entah itu apa itu namanya, cicilan atau apapun ya. Saat ini pokoknya dia sedang menanggung sesuatu, dan ini cukup besar dan ini cukup melelahkan, cukup memalukan bagi dia, sehingga saat ini tuh dia masih menyembunyikan itu dari kamu. Ya, dia tidak mau melibatkan kamu atau kamu tidak dia beritahu tentang ini. Sehingga mungkin inilah ya yang membuat kamu merasa saat ini tuh kayak nggak dihargai sebagai pasangan. Ya kalau dia punya masalah seharusnya cerita gitu kan, karena memang prinsip kamu seperti itu. Kamu pengen punya hubungan tuh kalau ada apa-apa tuh libatkan pasangan gitu kan. Kamu juga ingin membantu dia, tapi saat ini tuh dia merasa kayak tidak perlu kamu bantu ya, karena mungkin masalah dia tuh cukup besar, masalah dia tuh besar banget, dan mungkin dia merasa kayak insecure sama kamu atau dia tidak mau menyulitkan kamu. Makanya di sini dia tidak melibatkan kamu, tapi kamu kayaknya sudah merasa bahwa ya aku nggak dihargai sebagai pasangan, seperti itu ya, karena tidak dilibatkan dalam masalah dia. Kamu tidak diberitahu tentang keadaan dia atau kabar dia. Jadi kamu merasa saat ini tuh kayak oke, aku bukan siapa-siapa bagimu. Itu yang kamu rasakan saat ini ya. Kamu merasa kayak aku mungkin orang asing bagimu, atau bukan orang terspesial dalam hidupmu, karena ya itu dia menutupi sesuatu dari kamu. Seven of Swords ya, aku lihat di sini dia merasa bahwa saat ini mungkin gini ya, dia kayak tahu diri ya, karena gini, dulu itu dia pernah memperlakukan kamu tidak baik juga. Dia juga memang dari awal dia ini sering tidak jujur sama kamu, dari awal dia sering berbohong sama kamu, bahkan dia pernah melakukan pengkhianatan sama kamu, mungkin dia pernah selingkuh atau bagaimana ya. Bahkan aku lihat di sini dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu juga mungkin dia pernah berselingkuh ya, dan kamu pun tidak tahu itu. Terus itu juga aku lihat dia juga nggak jujur dengan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi ketika dia digoda oleh seseorang, ya udah, kamu kan nggak tahu perasaan aku sebenarnya, kata dia gitu ya. Sehingga ya nggak apa-apa lah kalau aku misalkan dengan yang lain juga gitu. Sehingga dia pikir bahwa ya nggak apa-apa, kan kamu nggak tahu perasaan dia, jadi dia ngerasa kayak kamu nggak perlu marah dong gitu. Padahal sebenarnya di sini kamu tahu ya, kamu tahu bahwa dia juga suka sama kamu, dan bahkan di sini dia tahu kan bahwa kamu suka sama dia. Jadi kamu merasa kayak dikhianati aja gitu ya, kamu merasa dikhianati banget. Karena dia tidak jujur tentang perasaannya dengan kamu, dan memang ada indikasi di sini ada seseorang dari sisi dia. Ini kalau aku lihat sih mungkin lebih di circle dia, atau mungkin orang yang baru kenal dengan dia dan sudah bersikap sok ramah, sudah bersikap sok baik sama dia, sehingga dia luluh, sehingga dia tergoda, terpengaruh oleh wanita atau pria itu gitu ya. Ada orang dari sisi dia, entah ini dari circle pertemanan, atau mungkin teman kerja, atau mungkin ya orang yang baru dia kenal gitu ya.
dan orang itu bersikap ramah banget sama dia, baik banget sama dia, mungkin membantu dia, sopan atau bagaimana, sehingga dia tertarik sama orang itu dan akhirnya menyabotase hubungan kalian. Ya, dia yang membuka jalan, ya. Dia yang mempersilahkan orang lain itu datang ke kehidupan kalian. Mungkin juga memang entah memang dia ini orangnya sangat dermawan ya, suka membantu sehingga orang lain itu pihak ketiga di antara kalian juga merasa tertarik sama dia karena mungkin dia orangnya apa itu suka memberi ya, suka menolong ya seperti itu sehingga itu dia merasa tertarik apalagi kalau misalkan pihak ketiganya itu mungkin lagi kesulitan. Nah, dia sering menolong atau sebaliknya mungkin pihak ketiga dari kalian itu orang yang sangat humble ya, suka menolong dia, suka memberi dia seperti itu. Sehingga ya itu, dia gampang kepincut dia gampang merasa bahwa wah kamu sama ini baik ya sama aku, suka nolongin aku, suka ngasih aku uang, suka aku ngasih aku ini itu. Sehingga ya udah gitu ya. Dia kepincut sama orang itu gitu. Apalagi kalau misalkan di sini orang itu tuh berasal dari circle pekerjaan atau mungkin orang itu bisa membantu dia dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, karir dan keuangan ya. Kalau orang itu pihak ketiga dari kalian itu bisa membantu dia dalam karir dan keuangan, wah itu banget dia, gampang banget dia tergodanya. Jadi rata-rata kalau aku lihat di sini ya, selingkuhan dia ini ya dari circle pekerjaan, pertemanan yang kayak gitu. Ya nggak jauh-jauh lah. Ya dari circle pekerjaan kalau aku lihat di sini. Kemudian ada King of Cups tuh kan ya, memang ada ketidakstabilan secara emosional yang dia miliki sehingga menghancurkan hubungan kalian. Bahkan di sini aku lihat kamu merasa kayak tidak dihargai sebagai pasangan, kamu tidak dihormati sebagai pasangan, kamu tidak diperlakukan dengan baik sebagai seorang pasangan. Ya, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian hancur. Terus itu juga mungkin dia pernah tidak jujur, berbohong, mungkin pernah menipu kamu. Terus itu juga mungkin dia pernah melecehkan seseorang di sini sehingga dia merasa kayak terikat gitu dengan seseorang itu. Ya sebab akibat lah ya. Kalau misalkan dia pernah memperlakukan orang dengan tidak baik ya dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi ketika dia pernah melecehkan seseorang maka dia harus bertanggung jawab dengan orang itu. Sehingga itu yang membuat dia terikat dengan seseorang gitu ya. Nah, jadi saat ini tuh dia berpikir bahwa ya kita butuh untuk saling menarik diri aja dulu atau dia menarik diri dari kamu ya. Saat ini tuh dia sedang menghadapi masalah ya yang dia buat selama ini. Terus itu juga dia sedang mencoba untuk butuh waktu sendiri menenangkan diri dia sendiri atas masalah yang telah dia buat selama ini ya. Jadi saat ini tuh dia benar-benar sendirian menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam hidup dia. Kalau aku lihat di sini. Jadi ya aku lihat di sini dia sedang mendapatkan sebab akibat ya. Apa yang pernah dia lakukan ya dia kena karmanya, dia kena apesnya gitu ya. Jadi kalau dia pernah memperlakukan seseorang dengan tidak baik maka dia akan dapatkan sesuatu yang tidak baik juga. Jadi kalau aku lihat di sini apa sih namanya itu kayak ya karma dibayar kontan gitulah ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini memang mungkin si dia ini ya karena orangnya kayak gini, kayaknya itu dia ini ada masalah deh, ada masalah secara emosional dan mental, sehingga kayaknya butuh bantuan psikolog atau psikiater orang ini. Ya, ada sesuatu yang secara emosional dan mental itu tidak stabil. Pokoknya gini, dia ini ada masalah tentang kesehatan mental sehingga kayaknya dia ini butuh profesional ya, seorang profesional untuk membantu dia untuk membuat hidupnya emosi dan mental dia itu stabil ya. Kalau aku lihat bermasalah banget kesehatan mentalnya, waduh gawat orang ini. Kalau misalkan nggak teratasi banyak nanti korban dia ini
kalau aku lihat ya. Kalau aku lihat di sini ya, saat ini tuh dia sadar pengaruh dari seberapa besarnya dirimu untuk dia. Dengan adanya hadirmu di kehidupan dia, ya, dengan apa yang telah terjadi dan seberapa sabarnya kamu, seberapa kuatnya kamu menghadapi dia, ya, selama ini kamu tetap bertahan sama dia, itu memberikan banyak pelajaran ke dia dan banyak memberikan dia perubahan juga dari pelajaran-pelajaran itu. Tentang betapa kamu setianya sama dia, betapa kamu tulusnya sama dia, dan apa yang telah terjadi kamu tetap tulus dan ikhlas, tetap bertahan sama dia dengan apa yang pernah terjadi di antara kalian. Di sini dia banyak belajar dari kamu dan banyak berubah. Apalagi di sini nggak cuman dia yang berubah ya. Kalau dia kan dipaksa untuk berubah, kalau kamu enggak, kalau kamu atas keinginan dirimu sendiri berubah karena kamu telah tersakiti oleh dia gitu ya. Karena kamu telah tersakiti oleh dia, maka dari itu kamu berubah. Kamu harus berubah, karena kamu tidak mau lagi diperlakukan dengan hal yang sama, karena ini ada situasi yang selalu berulang. Kamu sekarang sudah paham situasinya, kamu sudah paham alur cerita dari hubungan kalian ini, sehingga di sini kamu tidak mau lagi ada situasi yang berulang. Akhirnya di sini kamu berubah. Nah, setelah kamu berubah, dia lihat kamu sekarang kok lebih menarik ya. Kamu lebih apa ya namanya tuh, lebih berpower. Ya di mata dia kamu lebih menarik aja gitu. So, aku lihat di sini kayaknya dia akan datang lagi dengan perasaan yang lebih segar. Jadi kayak seolah-olah nggak pernah terjadi apapun di masa lalu, seperti itu ya. Intinya dia akan datang lagi dengan seolah-olah bahwa apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu gitu, atau mungkin tidak pernah terjadi. Jadi kayak sok pede gitu loh, sok pede gitu datangnya ya, sok pede datangnya ke kamu dan ya menawarkan cinta lagi sama kamu. Karena setelah sekian lama kalian berpisah, dia merasa sekarang kamu lebih menarik gitu ya, karena kamu sekarang mungkin lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu mungkin karirnya bagus sekarang, keuanganmu bagus, terus kamu have fun dengan dirimu sendiri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jadi dilihat dia sekarang kamu lebih lebih keren gitu ya, lebih menarik. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi mungkin kamu saat ini tuh sudah mulai sukses ya, karir bagus, keuangan bagus, sehingga saat ini tuh dia memandang kamu kayak, wah, kamu adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang mampu membuat, kalau misalkan kamu dengan dia bisa bersama, dia berpikir bahwa kita pasti bisa stabil secara keuangan kayak gitu ya, hubungan juga stabil. Apalagi di sini kan dia tahu ya bahwa kamu itu orang yang kuat, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang independen, terus itu orang yang selalu punya vibes-nya positif. Kamu selalu memotivasi dia selama ini, selalu mendukung dia untuk bisa sukses ya. Kamu itu selalu berpikiran positif, selalu berperilaku positif seperti itu ya. Intinya kamu dalam bertindak tuh nggak aneh-aneh dalam hidup ya. Kerja ya kerja, menghasilkan uang ya kamu tabung ya untuk dirimu sendiri, kamu nggak neko-neko. Nah, jadi dia melihat kamu itu sebagai pasangan yang perfect, pantas untuk dia miliki, seperti itu ya. Karena selama ini pun dia sudah ngerasain, walaupun dia sering berulang kali menyakiti kamu, mengkhianati kamu selalu ada untuk dia. Dikala dia terjatuh, bangkrut gitu ya, kamu selalu mensupport dia untuk bangkit kembali, untuk tetap semangat bekerja gitu ya. Kamu selalu membantu dia dengan cara memotivasi dia, bahkan mungkin kamu pernah membantu dia secara keuangan, sehingga ya itu sekarang pandangan dia, kamu adalah sosok pasangan yang mampu memberikan kestabilan dalam hubungan kayak gitu ya. Itu karena kamu itu sekarang udah sukses ya, karirmu bagus, keuanganmu bagus, terus itu juga kamu orangnya setia ya, sangat berdedikasi sekali dalam hubungan gitu ya. Terus itu apalagi dia tahu kan dulu itu kamu itu sangat bucin banget, cinta banget sama dia. Jadi gitu. Sekarang ketika dia melihat kamu,
ini pandangan dia terhadap kamu. Makanya di sini dia ingin kembali lagi sama kamu. Ya, cuman ya I think kamu kayaknya udah nggak mau. Ya, gimana enggak? Kamu udah disakitin terus-terusan ya kan? Ya, jadi seperti itu ya. Oke, keputusan tetap aku serahin ke kamu. Kamu masih mau menerima dia lagi atau enggak? Tapi intinya seperti ini, dia sudah menyesali, dia ingin meminta maaf ya. Tapi ya itu, dia merasa ada rasa bersalah sama kamu. Oke? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Iya. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, ya. Untuk alfabetnya. Banyak banget nih. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada hal-hal tertentu tentang kalian, misalkan nama tempat atau nama hewan peliharaan kalian bersama dia atau hewan peliharaan dia gitu ya. Oke. Atau plat kendaraan dia atau apalah ya. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.